Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini kita sama-sama duduk bermujalasah di dalam kita mengkaji ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambahkan diri kita semakin dekat kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, yang menyebabkan kita mendapatkan redha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pulangnya kita dari sini segala hajat-hajat kita duniawi ukhrawi kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang hatinya penuh dengan sakit Allah bersihkan hatinya, yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Allah jadikan anak-anak istri kita anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah kita bahas sekelumit tentang adab keluar dari rumah. Maka kita akan memperdalam tentang bab ma yaqulu idza dakhala baitah, bab tentang apa yang mesti kita katakan, kita ucapkan manakala kita masuk ke dalam rumah. Ya. Yang pertama, kata al-bait. Dalam bahasa Arab, bait itu maknanya rumah. Ya. Ada lagi al-maskan. Maskan juga rumah. Jadi kalau misal orang tanya gitu, aina taskun gitu, di mana kau tinggal, di mana rumahmu gitu. Nah ini bahasa Arab luar biasa. Dalam bahasa Arab digunakan kata maskan sebagai tempat tinggal. Maskan dalam bahasa Arab bermakna tempat tinggal. Tapi kata dasar dari kata maskan adalah sakana yaskunu yang bermakna sakinah. Yang kita tahu yang namanya sakinah mananya apa? Tenang. Ya. Sehingga rumah yang kita tempati, maskan yang kita tempati haruslah membawa ketenangan. Itu yang disebut dengan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya. Makanya ini tugas seorang istri ini. Ya. Tugas seorang istri. Bagaimana pinter-pinternya istri menjadikan rumahnya sebagai surga bagi suaminya. Sehingga yang namanya suami kalau rumahnya udah jadi surga nggak bakal nyari surga yang lain. Ya. Kasusnya sekarang banyak suami-suami nyari pelarian ke tempat lain karena di rumahnya bukan lagi maskan, bukan lagi tempat ketenangan, melainkan ya nar, ya apa nar? Neraka. Nauzubillah min dzalik tuh ya. Coba kalau rumah tangganya itu benar-benar dimaknakan dengan sesuai dengan maskannya. Makanya syarat orang kalau mau nikah itu kan yang pertama sakinah, mawaddah, warahmah, lagi wanambah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Yang nomor satu kita cari dari pasangan kita adalah sakinah, perempuan yang membuat kita menjadi tenang. Itu nomor satu itu. Syarat. Ya. Yang tadinya dia bergojolak syahwatnya di luar, pulang ke rumah tenang. Tuh. Makanya suatu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bercerita, ketika saya keluar, saya ngelihat seorang perempuan, timbul hasrat dalam diri saya pulang ke rumah. Ngapain pulang ke rumah? Nemuin istrinya, datengin istrinya, selesai hajatnya, khalas selamat. Nah itu namanya perempuan yang menjadikan suaminya sakinah, menjadikan suaminya tenang syahwatnya. Jangan sampai kita punya istri yang suaminya ini lagi gak sakinah, di luar lagi bergejolak, hasrat syahwatnya, pulang ke rumah bininya yang ngadep belakang. Bininya tengkurep, bininya kagak mau ngelayanin suami. Akhirnya apa? Puyeng pala suaminya. Ya. Kalau istilah pulang ke rumah kagak ada makanan, buka tutup saji, kagak ada nasi, bisa pergi ke warteg. Tapi kalau kita urusan masalah, ya hasrat, syahwat,
pulang ke rumah bini tutup nasi, bini nutup diri, mau mana kita? Ke puncak, apa Cianjur, apa sono ke kota lah, nggak bisa ya. Yang namanya urusan itu harus sama istri itu ya. Makanya zaman sahabat kagak cukup bini satu ya. Zaman setelahnya pun sama. Di antara alasan yang diungkapkan oleh Syekhul Azhar di dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, ada kitab kecil segini, itu hikmah tentang pensyariatan dan filosofinya. Beliau jelaskan di antara sebab kenapa dibolehkan poligami, karena syahwat laki-laki itu kuat dan laki-laki itu cenderung lemah menahan syahwat. Beda sama perempuan. Syahwat perempuan lebih kuat, cuman perempuan lebih kuat untuk menahan syahwatnya. Makanya manakala istrinya itu sedang haid, ya laki-laki kalau punya dua pasangan ya milih yang atu. Yang atu haid juga, udah yang ketiga. Yang ketiga head juga, yang keempat. Ya mudah-mudahan kagak masih head bareng-bareng sih. Ini kan cuman berhayal doang ya. Ini cuman apa? Misalnya, ya misal kalau Ustadz Arfan mau nyoba sih, fadhol silakan ya. Saya belakangan aja dah. Nah itu. Jadi kenapa disyariatkan poligami? Karena tadi ada sebabnya. Ya. Coba lihat bagaimana agama selain kita. Agama Nasrani misalnya tidak membolehkan seorang rohib, seorang pendeta untuk menikah. Coba bayangin, ini fitrah manusia nggak bisa ditahan ini, sehingga terjadinya yang namanya perzinahan dan baik-baik dikubur gara-gara itu. Jadi ada sebuah gereja itu isinya belakangnya itu kuburan baik. Kenapa? Gara-garanya itu baik-baik aborsi. Si susternya sama rohibnya, pendetanya, pastornya berhubungan karena mereka nggak dibolehkan menikah gitu. Kalau kita ustadz boleh nggak kawin lagi 2, 3 ya, cuman bini saya nggak boleh. Jamaah bilang boleh, bini saya nggak boleh. Nah, boleh asal jangan suami saya gitu katanya. Coba ustadz boleh, kiai boleh. Bahkan yang namanya kiai dulu masya Allah bininya nggak ada yang satu, yang namanya kiai zaman dulu nih 2 paling nggak minimal. Kenapa? Yang namanya bibit bagus ladangnya kudu banyak. Nah bibit bagus ladangnya dikit dan numbuhnya nggak banyak. Tuh. Jangan mau kalah kita sama orang-orang sono kan gitu. Nah itu subhanallah, maskan. Apa maskan tadi? Tempat mencari ketenangan tuh subhanallah. Jadi rumah kita maskan tempat nyari tenang. Carilah pasangan yang membuat kita tenang. Pas masuk ke rumah tenang tuh. Yang kedua bait. Apa sih bait? Bait itu asal katanya bata yabitu, tempat bermalam. Mabit ya. Asalnya mabit. Apa korelasinya? Sama. Rumah kita itu tempat kita istirahat, tempat kita bermalam. Maka jadikan rumah kita senyaman-nyaman mungkin agar kita pun nyaman di rumah. Nah, cara untuk kita menjadikan rumah kita nyaman ya kita sendiri. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita kalau pindah rumah, masuk rumah baru, nah yang pertama bacain doa, ya baca doa itu yang disebutkan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka khairal maulij. Ya Allah, aku mohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk. Wa khairal makhraj, sebaik-baik tempat keluar. Bismillah walajna, dengan namamu ya Allah kami masuk. Wa bismillah kharajna, dengan namamu kami keluar. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ya, ada pernah kejadian begini, Pak. Ada orang punya istri, itu saban hari istihadoh. Kalau kita kan kayaknya jarang ya. Mungkin di sini ada yang ngalamin istrinya, tapi kayaknya jarang istihadoh. Tahu istihadoh ya? Keluar darah di luar waktu haid dan itu berkeluar terus. Nah, curhatlah orang ini kepada saya. Ustadz, saya punya istri istihadoh terus begitu. Saya nanya, pernah ngimpi ular gak? Pernah Ustadz. Beberapa hari lalu istri saya mimpi ular. Dah, sekarang ente pindah rumah dari rumah itu.
Karena rumah itu udah dikirimin guna-guna santet sihir, pindah. Subhanallah, didengar omongan saya, dia pindah. Pas pindah, subhanallah, kagak lagi istihadoh. Kenapa? Itu yang tadi saya katakan. Yang namanya sihir ada sihir. Cuman jangan dikit-dikit sih sihir. Pala puyeng, wah ada yang nyerang nih, nyerang. Perut bah sakit, oh ada yang nyerang nih. Pede amat, siapa sih yang ngiri sama ente? Kalau orang keren, banyak duit, jabatan tinggi, ya orang hasut banyak. Nah kalau kayak kita ini, insya Allah orang Betawi ya, orang Betawi paling banter di mulut doang udah. Orang Betawi gedek sama orang paling banter di mana? Di mulut. Kagaklah ke dukun dah, ditahu hukumnya. Ya, yang ke dukun gugur semua amalannya, habis amalannya semua. Sholatnya, puasanya, baca Qurannya tuh. Nah tapi ini ada kejadian begitu. Ya. Makanya tuh tadi saya bilang, ketika rumah sudah nggak kondusif, bisa jadi sudah banyak ya setannya. Ditaruhin tuh Pak tuh rumah. Ya. Cobalah kita nanti pulang ke rumah, kita lihat rumah kita, gimana kondisinya rumah kita. Apakah di rumah kita tensinya naik terus? Ya. Gimana sama bini kita, harmonis apa enggak? Nah itu tadi bisa jadi pengaruh sihir. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita untuk membaca surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah itu. Insya Allah yang baca surat Al-Baqarah seminggu dijaga sama Allah. Ntar minggu depan baca lagi surat Al-Baqarah lagi gitu. Ustaz panjang banget surat Al-Baqarah, 2,5 juz. Ya. Ada yang ringkas gak? Ada yang pendek gak? Ada ya. Mau tahu ilmunya yang ringkas? Baca tahlil, itu ringkas sudah. Ya. Ulama pelajari ini surat Al-Baqarah panjang. Kalau dibaca semuanya, ini kagak ada yang baca ini. Ya. Diringkaslah ame ulama, baca alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tengah tuh, dari awal tengah, langsung tengah lagi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ditutup dengan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Jadi ambil awal, tengah, akhir. Itu ulama yang ya kasih resepnya buat kita itu ya. Makanya kalau orang kita nggak usah repot-repot datang ke rumah, yuk saat rumah aneh baru nih, aneh baru beli rumah di daerah Cinere, yaudah kita baca tahlil baca, Yasin baca. Kalau perlu azankan setiap sudut rumah sini azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudut rumah sana azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. WC jangan, WC itu WC lagi. Mentang-mentang sudut di WC juga jangan ya. Tempat kotor itu. Ini yang jarang orang kerja ini, azan. Wah, Ustaz bid'ah itu kagak ada ajarannya. Ada ajarannya sembarangan ente. Kadang-kadang ente. Nabi mengatakan dalam hadisnya yang sahih, kalau azan berkumandang setan lari terkentut-kentut itu. Itu dalam bahasa hadis begitu, setan lari terkentut-kentut. Ini bisa majazi, bisa hakiki. Kalau dimaknain hakiki, berarti setan bisa apa? Kentut. Kapan kentut setan? Nah ini nih pertanyaannya. Kapan setan kentut? Nah itulah orang yang kentut depan muka orang gitu. Lagi duduk tuh kentut, setan lu, mereka setan kentut. Itu namanya setan kentut. Nah akhirnya ketika rumah dibacain tuh azan, kabur setan. Cuman masih ada yang nongkrong di pojok sana lagi ngerokok begini. Bacain lagi azan, Allahu Akbar, kabur lagi. Kamar, bacain kamar, masuk kamar, Allahu Akbar, kabur lagi begitu. Ya. Jadi yang namanya setan itu bisa tinggal di rumah kita, bareng sama kita. Kapan? Kalau rumah kita belum dibacain Al-Baqarah. Ya. Bahkan jangan jauh-jauh, kita pulang dari Jawa, kita pulang dari luar kota, masuk ke rumah kagak baca bismillah, setan Jawa ngikut. Masuk ke bini kita lagi rebaan gitu. Karo opo mas.
Wah, penjaga warteg gitu. karo endok. Lah bener kejadian begitu. Orang keluar dari luar kota nih, dia punya bayi nih. Bayinya sakit itu. Ketempelan orang bilang. Istilah ketempelan tuh ada. Gitu. Karena memang jin itu nggak bisa merasuki diri kita, nggak bisa. Dasarnya cuma nempel dan sakit, meriang dan sebagainya tuh ya. Nah, jadi itu pentingnya ilmu ini. Jadi kalau kita dari mana-mana itu, nah itu. Kalau kata guru saya, dari mana-mana baca bismillah, bukanya bismillah. Setan nggak bisa masuk. Yang kedua, ke kamar mandi dulu tuh ya. Kalau dia masih ngikut mungkin baca bismillahnya belum paseh gitu kali. Atau kelupaan ke WC dulu. Entar jinnya mampir di mana? WC. Wah, keren tempat nih. Ada wifi-nya lagi gitu kata setan begitu. Mampir di situ dia. Main game di situ dia. Kita ke kamar, kita wudhu, kita ke kamar udah nggak ngikut lagi begitu. Ya. Ada lagi itu yang ngajarin gitu, ya. Kalau orang dulu rumahnya punya ngempang. Itu ngempang itu ada manfaatnya, jangan sembarangan ya. Sihir mau kena tuh ke kita. Dilihat tuh ada ngempang di situ, ada ikan bagus. Itu jin nggak jadi ke rumah kita. Jin ngeliatin ngempang. Ya. Jin ngeliatin ikan. Tuh jin. Karena mereka suka tuh ikan. Itu. Ya. Jadi kalau ada empang, jin mau lewat, kagak jadi ke rumah kita. Kemana dia? Ke empang. Makanya yang sering ke empang tuh apa tuh? Ya bukan saya bilang gitu tuh. Hantu bilang. Enggak, itu mau refreshing gitu. Termasuk binatang tuh ya. Nah itulah benteng-benteng rumah kita. Nah terlebih lagi rumah kita dibacain Al-Baqarah, itu yang masya Allah luar biasa. Beda sih emang ya. Beda orang baca ya tahlil Al-Baqarah beda gitu. Cuman memang tadi ini solusi buat umat akhir zaman, umat yang memang nggak pengen sabar gitu baca dah tahlil dah tuh ya si tahlil. Nah itu ya. Jadi bata yabitu maknanya bait rumah. Ya. Kemudian dikatakan di sini yustahabu ayyakula bismillah, disunahkan baca bismillah, wa yukthir min dzikrillah, disunahkan banyak baca zikir kepada Allah. Wa ayyusallim sawa'an kana fil bait adamiyun amla, dan disunahkan mengucapkan salam baik ada orang ataupun tidak ada orang. Nah ini dia. Ini salam ya, jangan sampai lupa. Salam itu ada beberapa lafaz. Ada assalamu alaikum pakai as. Ini saya ingatkan para jamaah semua karena sering banget orang jadi imam cuman salamnya salah. Kalau salamnya salah, salam adalah rukun. Rukun itu wajib. Kalau nggak dikerjakan atau salah maka sholatnya tidak sah. Contoh pas salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kudu bener. Hurufnya kudu bener, pengucapannya juga kudu bener. Ya, harus assalamualaikum pakai ain. Assalamualaikum warahmatullah. Dan juga asnya bertasydid. Jangan assalamualaikum itu nggak sempurna. Dikhawatirkan sholatnya kagak sah. Kalau mau nggak pakai as, cukup salamun alaikum warahmatullah tuh ya. Ini penting ya, karena tadi banyak orang keliru di sini. Ini rukun qauli. Ya. Kita kadang suka sholat berjamaah bareng imam. Imam baca misalnya ijazah nasrullah. Saya mau tanya ijazah bener apa enggak? Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath ada hanya fath. Jangan fat gitu. Karena ada huruf hanya. Nah, salah dalam itu masih maklum karena baca surat bukan rukun. Tapi kalau salam rukun. Ya, gitu. Dan jawab salamnya waalaikumsalam pakai kumus, itu yang afdolnya. Ya, assalamualaikum waalaikumsalam. Kalau orang yang salamnya suaranya kencang, maka jawabnya wajib kencang, kecuali yang nggak mampu. Ya, ada orang salam, assalamualaikum, apaan gitu? Kita nggak apa-apa nggak jawab, karena kita nggak dengar. Tapi kalau orang assalamualaikum, waalaikumsalam, ya nggak seimbang ini, nggak sama, ya.
Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, kata Allah ya, fa'idza huyyitum bitahiyatin, apabila kalian dimuliakan dengan suatu kemuliaan atau penghormatan, maka balaslah dengan yang setimpal atau lebih. Ya, kita dikirimin kongguan, balasnya kongguan. Ya, dikirimin kongguan, balasnya cikikomo gitu, kagak seimbang. Dikirimin Astor, balasnya Astor. Man Astornya merek Astor ya. Jangan tulisannya Astor coklatnya, kagak gitu. Itu adab seorang muslim begitu, mesti. Walaupun nggak wajib ya, sunnah. Kalau kita didatengin, besok datengin gitu. Itu adab dalam Islam ya. Makanya itu diamalkan itu. Suatu hari saya pernah berkunjung ke pesantren Habib Ja'far bin Bagir Al-Atos di Cariu, Cariu daerah Cibubur sonoan dikit ya. Nah, CSD ya, Cibubur sonoan dikit. CSD. Bukan BSD bukan ya. Kalau BSD Bojong sonoan dikit gitu. Ini Cibubur sonoan dikit, datang jauh itu. Nah, nggak berapa lama beliau ke rumah datang. Nah, itu tuh mengamalkan adab Islam itu. Ya. Kalau kita dimuliakan namanya orang, balas dengan kemuliaan yang setimpal atau lebih. Sama kalau salam gitu juga. Orang salam sama kita, assalamualaikum, jawabnya juga waalaikumsalam atau lebih, waalaikumsalam warahmatullah. Tuh adab, cakep tuh. Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah, lebihin. Assalamualaikum warahmatullah, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh wa jannatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa jannatuh wa ridwanuh. Waduh, puyeng paling itu. Jawabannya wallahu a'lam. Di wallahu a'lam. Ya. Jadi dari cara salam aja kita disuruh menghormati. Ya. Islam tuh luar biasa gitu. Ya. Penghormatan namanya orang ya begitu tinggi gitu. Maka dikatakan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man laqita ahadan min ummati fasallim alaihi. Catat nih. Siapa orang, kata Rasulullah kepada Sayyidina Anas, yang menjumpai seorang dari umatku, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ya. Kita sering lewat ketemu orang yang kita nggak kenal, umat Nabi bukan, umat Rasul bukan. Fasallim alaih, salam sama tuh orang gitu. Apa manfaatnya kata Rasul SAW? Yatul umruk, akan panjang umurmu tuh. Jadi kalau mau panjangin umur ketemu orang, salam ya. Ada dikisahkan dalam kitab Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, ada seseorang ya. Ini kebetulan aneh bawa jam nih, alhamdulillah. Tuh kan bener jamnya masih beda. Tadi prank jam lagi kita nih. Ada seseorang kasyaf. Tahu kasyaf? Bisa ngelihat apa yang orang nggak lihat. Ini kasyafnya, ini kasyaf umur. Jadi kalau dia nebak orang nih, besok meninggal besok bener. Allah bukain tuh hijab. Suatu hari ada seseorang dikhabarkan sama ini kasyaf akan meninggal di depan orang-orang. Nih fulan ibn fulan yang hadir di tengah kita besok meninggal 3 hari lagi. Subhanallah, ini orang panik ya. Panik sampai 3 hari belum meninggal. Nah yang ngasih kabar kaget ini, nggak biasanya. Biasanya apa yang aneh bilang kejadian. Udah 3 hari, 4 hari, 5 hari belum meninggal juga nih orang. Ditanya, ya fulan, bukankah kemarin saya sudah prediksi ente bakalan meninggal? Kenapa ente ini masih hidup sampai sekarang? Apa jawaban tuh orang? Iya benar wahai Tuhan, saya ketika anda kabarkan saya akan meninggal, saya ingat pesan Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang silaturahim Allah panjangin umurnya. Saya silaturahim ke teman-teman saya, ke guru-guru saya, ke kerabat-kerabat saya yang belum pernah saya silaturahimin. Beda ya.
Kita silaturahim sama temen sama orang yang belum pernah beda. Kalau ame temen biasa, nih ame orang yang kita belum pernah silaturahim, ame juga orang yang kita putusin silaturahim atau orang yang mutusin silaturahim. Itu pahalanya lebih gede daripada kita main ke rumah teman kita. Apalagi orang yang udah nggak anggap kita saudara, karena ada begitu. Gara-gara urusan tanah, gara-gara urusan harta, gua nggak anggap lagi lu saudara. Nah ke rumah dia itu gede pahalanya. Subhanallah, bener tuh. Setelah saya silaturahim umurnya jadi panjang tuh ya. Nah ulama memberikan keterangan dalam kitabnya, makna panjang umur tuh ada dua. Yang pertama, makna panjang umur bener-bener umurnya ditambah sama Allah. Jadi kan umur kita nih di dunia itu ada dua, ada umur duniawi, ada umur barzakhi namanya. Umur duniawi dan umur apa? Barzakhi. Umur duniawi kita misalnya 70 tahun, umur barzakhi kita 100 tahun. Karena habis kita meninggal 100 tahun kiamat. Ya. 70 tahun umur kita di dunia, 100 tahun umur kita di barzakh. Nah kalau orang silaturahim, orang sedekah, umur barzakhinya dikurangin. Jadi 100 jadi tinggal 90. Umur dunia yang tadi 70 ditambahin jadi berapa? 80. Begitu mekanisme penambahan umur menurut salah satu ulama. Tapi kata ulama yang lain maknanya apa? Bertambahnya umur, maknanya umurnya kagak berkurang. Soalnya ajal itu kalau udah datang la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, kagak bisa diundur sesaat atau dimajuin. Maka orang kalau udah datang ajalnya dia akan tetap meninggal, cuman tadi panjang umurnya maksudnya masih sering disebut-sebut namanya itu shallu ala Muhammad. Jadi orang panjang umurnya itu bukannya orang tahu-tahu umurnya 1000 tahun ketemu dajjal, ya repot. Justru umurnya panjang adalah orangnya udah nggak ada tapi namanya masih apa? Disebut. Tuh. Ya. Ada nggak orang di antara kita yang namanya masih disebut? Ya, banyak. Siapa di antaranya? Kadang-kadang kita punya nih orang tua wakafin musola. Saban Jumat ayo kita bacakan suratul Fatihah buat almarhum yang wakafin musola. Itu disebut masih. Ada orang bilang enak banget ya zaman orang tua kita, zaman Ustadz Fulan. Enak banget dulu zaman Kiai Fulan, masih disebut namanya. Ya. Nah itu kita harus cari nih Pak, nih Bapak yang udah umurnya udah menjelang usia maghrib, cari ya. Ini kan masih zohor nih. Udah maghrib, udah maghrib nih. Ya. Jadi kalau mau mudaan belamar nih Pak nih. Ini kayak malaikat rada jauh nih. Kalau belamar nih Masya Allah nih tuh. Masya Allah. Udah kelihatan nih. Tuh. Cari kira-kira ntar kalau kita mati masih disebutkan nama kita. Ya. Kalau ulama ngarang kitab biar ilmunya disebut. Kalau punya duit bikin masjid biar namanya disebut. Tuh masjid ada yang namanya Masjid At-Thohir namanya. Punyanya siapa tuh? Erick Thohir tuh. Untung namanya Thohir kan masih cakep, nama Islam. Coba kalau Joni namanya Masjid Joni, kenapa namanya? Al Joni lah, kagak enak tuh. Tuh ya. Makanya namain anak kita yang Islami cakep tuh gitu. Nah tadi tuh bikin nama kita itu. Yang kedua, wa idza dakhalta baitaka fasallim alaihim, apabila kau masuk ke rumahmu maka ucapkanlah salam kepada mereka. Yakthur khairu baitik, maka akan makin banyak kebaikan di rumahmu. Tuh subhanallah ya. Kita ini rumah kita kalau mau baik, kalau masuknya itu salam assalamu alaikum. Tuh. Wa sholli sholatad duha, dan sholatlah di rumah sholat duha. Fa innaha sholatul abrar al awabin, karena sholat duha merupakan sholatnya orang-orang baik yang rajin bertaubat. Nah ini dia. Kenapa dikatakan sholat duha? Ya, sholat abrar. Tadi pertama ya, sholat duha dianjurkan di rumah. Ya, jadi bukan di masjid.
Sholat duha boleh di masjid, cuman dianjurkannya di mana? Di rumah. Kenapa tadi? Agar rumah kita jangan kayak kuburan, nggak pernah dipakai sholat, nggak pernah dipakai ngaji, pakai sholat. Terang ntar insya Allah rumah kita. Terangnya itu bukan terang dalam arti ada lampu, bukan, tapi terang maknawi. Ya. Kalau rumah kita terang, apa-apaan kelihatan. Kadang nih kita di rumah tangga ribut sama bini, itu ruwet. Kita nggak tahu gimana nyelesainnya. Nah, tanda rumah kita gelap. Tapi kalau urusan di rumah kita bisa tahu solusinya, tanda rumah kita terang. Kan kalau kita nyari jarum di tengah malam gelap, bisa nggak? Susah. Tapi kalau kita nyalain lampu terang, kelihatan, sama. Ya. Rumah tangga yang terang akan cepat mencari solusi dalam setiap masalah. Ya. Jadi gimana biar terang? Pakai sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, itu kalau dekat masjid. Nah ini Nabi contohin sholat duha di rumah. Nah yang kedua, sholatnya namanya sholat awabin. Nah kita sering baca bulan Rajab tuh. Ya, apa bacaan kalau bulan Rajab kalau habis sholat maghrib? Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Banyak riwayat tentang Rabbighfirli warhamni yang saya temukan itu ternyata dibacanya ketika sholat duha. Yang kita baca tuh habis maghrib, asalnya Nabi bacanya habis duha itu. Makanya namanya sholat awabin, sholat orang tobat. Kenapa? Baca Rabbighfirli, Rabbighfirli, ampuni aku, warhamni, sayangi aku, watub alayya tuh. Nah cuman ulama kita ngelihat nih ya, boro-boro orang mari duha lah subuh aja kadang-kadang bareng sama duha. Lah boro-boro mau zikir kadang-kadang Allahumma lantas jalannya penting nih. Saya jelaskan sedikit ya. Sholat kita ketaker khusyuknya. Mungkin rakaat 1 khusyuk itu pun pas Fatihah doang, sisanya ngelantur kemana-mana, mikirin nasi uduk udah matang belum. Yang dagang ntar kira-kira ntar kerjaan bagaimana, ada nggak tarikan dan sebagainya. Maka sholat kita yang nggak sempurna itu bisa disempurnakan dengan membaca istighfar 3 kali setelah sholat. Itu jangan tinggalin tuh ya. Kita salam nih, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Istighfar 3 kali, Astaghfirullahaladzim. Buat sholat kita yang nggak khusyuk, Astaghfirullahaladzim. Buat rukunnya yang nggak sempurna, Astaghfirullahaladzim. Buat sunnahnya yang tertinggal, yang baca 3 kali setelah sholat, maka Allah tutupi kekurangan sholatnya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Cincin lo bagus juga, cincin itu. Emang udah ngeker pas sholat, cincinnya keren juga tuh. Bacaan apa virus itu? Nah. Udah kagak khusyuk udah. Assalamualaikum, langsung istighfar, jangan tinggal itu. Istighfar 3 kali. Sama tadi, Rabbighfirli warhamni watub alayya, dibaca ketika sholat duha tuh. Ya. Kemudian dikatakan dalam Al-Quran, fa idza dakhaltum buyutan, maka apabila kalian masuk rumah, fasallimu ala anfusikum, maka salamlah untuk kalian sendiri, tahiyatan min indillah, sebagai bentuk penghormatan dari sisi Allah, mubarakatan thayyibah. Ya ini. Jadi Allah mengatakan apabila kalian masuk ke dalam rumah. Nah, kalimat buyut di sini jamak dari baitun. Jamaknya apa? Buyut. Ya, mungkin kakek buyut itu ya. Tapi yang unik nih, ini ilmu cocoklogi namanya ya. Ada ilmu beneran, ada ilmu cocoklogi. Namanya ilmu otak-atik namanya. Ada kita sering bilang kita punya rumah. Rumah itu bahasa Arab sebenarnya. Rumah. Karena memang dari sekian banyak kosakata yang kita punya itu terinspirasi atau terambil dari bahasa apa? Arab. Contoh, katulistiwa. Itu bahasa Arab. Khatul istiwa tuh. Piala dunia. Ada namanya wasit. Bahasa Arab wasit, wasit itu ya. Termasuk rumah. Ini cuman ini cocoklogi ya. Rahmah, rahmah. Jadi rumah itu apa? Rahmah, rumah, rahmah. Apa rahmah mananya? Kasih sayang. Ya.
Maka jadikanlah rumah kita isinya kasih sayang tuh ya. Maka kasih sayang dikasih baru di sayang. Bener juga ya, dikasih baru di. Makanya kalau mau disayang sama bini sering-sering, iya itu bener. Ntar para bini pada ngomong nih, tuh dengerin bang tuh. Makanya para ibu datang dong ke masjid ya, jangan di rumah, beda pahalanya. Tuh. Lah bener itu, dikasih sayang. Ya. Ini kalimat bukan bercandaan, bukan, bener ini. Kasih sayang dikasih baru di. Ada dalam hadis Nabi kita Muhammad mengatakan, al-bakhil aduwullah, orang pelit musuhnya Allah. Bukan musuh istri Pak, bukan. Lah kalau musuh bini mending, lah musuhnya Allah ini. Lah kita di rumah musuhan sama bini, keluar rumah aman, bini udah ngomel lagi. Lah kita musuhan sama Allah, keluar rumah Allah ada enggak? Wa huwa ma'akum ainama kuntum, Allah ada terus sama kita dimanapun kita berada. Wasakhi, dan orang yang dermawan, khalilullah au habibullah, au kama qala Nabi. Orang yang dermawan adalah kekasih Allah tuh. Jadi kalau kita pengen disayang sama Allah gimana tuh? Kasih, sering-sering ngasih. Makanya kasih sayang, sering ngasih, entar disayang sama Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, itu ya. Termasuk sama bini. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan dalam diwan ini, Imam Syafi'i ngomong ya. Imam Syafi'i, beliau Masya Allah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya. Ini saya bukain ya. Imam Syafi'i punya kitab namanya Diwan Asy-Syafi'i. Ini diwan ini kalau bahasa kita dewan. Dewan itu bahasa Arab apa? Diwan. Itu bahasa Arab tuh dewan tuh. Dewan perwakilan rakyat. Dewannya bahasa Arab, wakilnya bahasa Arab. Nah, Imam Syafi'i mengatakan begini. Wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sarraka an yakuna laha ghita'u tasattar bis sakhai fa kullu aibin yughatihi kama kilas sakhau. Ini cakep kalimatnya. Kalau seandainya ente punya aib yang banyak di kalangan manusia, artinya orang udah tahu kita jelek, maka cara kalau ente pengen ditutupin itu aib, tasattar bis sakhai, tutupilah dengan kedermawananmu ya. Fakullu aibin yughatihi, maka setiap aib kalau kita udah tadi dermawan, semua aib otomatis tertutup lantaran kedermawanan tuh ya. Kita nih kalau sama orang royal kadang udah manggil the bos ya. Kita kang parkir nih, bang maju bang, dikasih 2.000 biasa, manggilnya bang ya. Manggil ngasihnya goceng, manggilnya mas, naik dikit mas. Mengasih gocap, panggilnya apa? Bos. Oh bos sudah. Lagi ngasih cepet, oh udah ditutup, jalan buat antum ditutup semua pakai bangku tuh. Maju bos. Kebaikan yang kita kerjakan buat orang dalam bentuk dermawan itu bisa menutupi kekurangan kita. Tuh. Udah cakep aja lah di mata dia tuh, ya. Sama kita sama bini, kenapa kita dipandang jelek sama bini? Karena kita kurang royal sama bini. Jadi kalau ditanya misalnya Rasulullah ditanya sama orang gitu tentang Rasul, istrinya Rasul ditanya tentang Rasulullah, gimana Rasulullah? Apa jawaban istrinya? Kana hulukuhul Quran, Rasul ahlaknya Quran, cakep. Kalau kita ditanya nih tentang kita sama orang lain, laki lu gimana sih? Gitu. Pelit. Makan nasi dihitung kemudian. Makan nasi dihitung tuh. Allah tuh. Makanya kalau kita pengen tuh orang nggak lihat aib kita, udah hujani dengan sedekah. Nggak salah nggak? Ya. Ini kata Imam Syafi'i tadi, kalau kita ada orang gedeg sama kita, benci sama kita, cobain tiban sama sedekah. Ditiban sama sedekah nggak ngaruh, ini orang udah bukan manusia. Karena orang kalau manusia malu.
Ada orang lemes banget sama guru saya. Wah, dikatain punya majelis, dikatain mulu, berisik ini. Wow, gombrang-gambreng begitu dah orang biasa majelis. Apaan sih itu pengajian malam-malam begadang mulu begitu. Besok saban ngaji dikirimin makanan, dikasih duit. Tadi kalau ngomongnya begitu. Sekarang, Ustadz, saya izin mau ini ya. Halus ngomongnya. Subhanallah tuh. Gara-gara dikasih duit, saban dari cepet, besok gope, besok 1 juta. Diam, orang diam tuh. Lah diam itu orang. Itu Imam Syafi'i bener tuh. Tasattar bis-sakha'i fa kullu aibin yughatihi kama qala sakha'u. Tuh. Ya. Nah ini Masya Allah ya. Jadi kembali lagi tadi, agar rumah kita menjadi rahmah, ya, maskan kita menjadi sakinah, bait kita menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan, maka jangan pelit jadi orang, ya, rumah, ya, jangan pelit jadi suami. Kalau memang ada kasih rezeki nggak kemana, ya, kita simpen duit banyak-banyak di rumah kita. Emang ngapain mau nyimpen duit lagi, mau kawin lagi? Kan kagak kan? Udah kasih bini kita. Maka saya gitu kalau belanja sama istri saya, Masya Allah, nih dompet, saya kasih dompetnya, orang kosong ya. Orang kosong, ada cepet doang, bang cepet doang bang, ya itu lah buat kamu. Nggak ya. Tuh ATM pegang, mau belanja apa, cuman jangan boros tuh ya tuh. Makanya tips ya ini buat para jamaah, kalau kita jadi suami, ajak istri kita jalan-jalan sebulan sekali. Yang udah pensiun tiap minggu tuh sering-sering jalan tuh ke puncak, foto berdua, moto kopi gini. Aki-aki ya. Nggak apa-apa ya. Tapi niatnya apa? Niatnya tafakur alam tuh, niat tafakur alam, lihat gunung, subhanallah. Salat di ata'awud, i'tikaf, alhamdulillah tuh ya. Tapi kalau mau aman di rumah, ajak makan dulu ya. Mau jalan nih ke Pajajaran Village, di rumah ajak makan nasi pakai telur ceplok, dikecapin pakai garam, enak gak? Enak. Itu triknya. Sampai rumah ajak makan, udah yang kenyang udah kenyang belum? Udah. Ayo kita ke Penfield, ajak Neng ke Awe, nggak kenyang bang. KFC, oh, begah. Akhirnya emang gue pengennya begitu dah. Akhirnya kagak belanja. Nah itu triknya. Kalau perut udah kenyang, maka semuanya kenyang tuh ya. Jadi aman. Jadi nggak banyak makan. Tapi kalau perut kosong diajak ke awe, Allahu Akbar udah tuh. Makan berdua aja udah cepet itu. Belum makan beramai. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau nanya, mungkin 1-2 pertanyaan, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.